Dari ili_run_09. Apa perubahan yang Kak Caca dan Kak Andre rasain setelah nikah? Perubahan Andre setelah nikah. Halo teman-teman. Balik lagi di channel YouTube-nya aku Marissa Caca, dan kali ini aku lagi sama Misua alias suami. Ya, gimana nih pertanyaan yang kedua nih di part 2 ini, katanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang heboh nih. Nih, kalau kalian Sampai belum aku bacanya aja takut. Nah, kalian kalau misalnya belum nonton yang video yang part pertamanya nih, yang ini nih, rasanya malam pertama, kalian harus nonton dulu ini baru bisa nyambung ke video yang saat ini. Jangan lupa untuk video ini juga kalian jangan lupa di-subscribe dulu sebelum dimulai. Betul. Subscribe dulu, udah gitu nyalain loncengnya supaya nanti kalian bisa dapat notifikasi dari video-video yang Marissa Caca upload. Yes, betul sekali. Udah, pokoknya gak usah berlama-lama. Sekarang kita langsung bacain aja dari banyak. Nah, kalau yang di video sebelumnya itu kan cuman sedikit pertanyaan yang sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan dari jejen yang sudah bertanya-tanya soal apa yang mereka tanya. Sudah. Langsung. Oke, lanjut ya, langsung ya. Pertanyaan yang pertama. Ini ada dari Anggun, itu kan udah Dari curiga Anggun. gua, Wah, nih dari udah Anggun yang nanya nih. Dari mami-mami Jerman nih. Nah, coba kamu baca dah. Katanya dari Anggun Solter. Gimana enak-enaknya malam pertama dicolok, Cak? Ini di part 2 ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh nih ya. Gimana enak-enaknya malam pertama dicolok, Cak? Katanya. Ya kan tadi kita udah bilang, Bu, Iya. malam pertama Di nih, video kalau sebelumnya, di video sebelum ini kan kalian kita bisa jawab lihat. di malam pertama itu kita nggak ada colok-colok, kita pokoknya mandi, sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, tidur. Pokoknya udah istirahat dulu yang paling penting, karena Iya. 2 bulan 3 bulan full kita mempersiapkan itu tuh benar-benar kayak jarang tidur Karena telat, kesehatan bangun paling pagi. penting. Setelah udah acara selesai kayak plong, yaudah kita istirahat dulu baru bab, ya kan? Mantul. Bener-bener baru bab. Oke, Gun udah ditanya ya, teman-teman udah tahu ya kita jawab apa ya. Itu malam pertama di video sebelumnya kita pusing, kita capek dan kita istirahat. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Ini, terus ada dari Fazra 22. Kak Marissa sama Kak Andre kenal dari kapan sih? Terus pacaran berapa lama? Oke, kamu yang jawab. Jadi kita itu kenalan udah dari tahun 2018. Akhir tahun 2018. Bulan Oktober ya kalau nggak salah, waktu Funfest. Itu Funfest. Ya, YouTube Funfest. Tapi sebelum-sebelumnya juga aku udah ngeliat Caca nih sering ada di YouTube-nya Kak Ricis, ya kan? Dan udah ngebidik ya. udah ngebidik. Anjay. Ya udah, pokoknya sampai akhirnya kita kenal, Iya. sampai akhirnya kita cocok dan kita jadiannya langsung di bulan satunya, guys, di 2019. Iya. Dan lalu Kita pacaran 1 tahun sebelum sampai nikah ya. sampai nikah. 1 tahun. 1 tahun pokoknya sampai Desember lagi. Hampir Pokoknya 2 2 tahun tahun. lah. Hampir 2 Iya. tahun. Pokoknya dikit lagi 2 tahun. Udah Desember soalnya. Oh iya benar. Gitu. Desember masih Januari tuh baru 2 tahun tuh. Januari Iya. udah 2 tahun. Jadi maksudnya kita hitung 2 tahun lah ya. Iya, hampir 2 Gitu. tahun. Hampir 2 pokoknya. tahun gitu. Karena Januari baru 2 tahun gitu. Jadi segitu teman-teman. Tuh, jadi udah kita jawab pertanyaan dari Fazra 22. Terus ada nih dari Milalot. Gimana perbedaan setelah menikah, Kak? Sebelum menikah kan aku nggak ada teman bobo. Teman bobonya cuma pilu-pilu ini nih, pilu-pilu. Ini Guling. kalau guling aku namanya pilu-pilu. Karena setiap aku tidur pasti harus ada guling. Sekarang udah ada guling baru. Gimana perbedaan setelah nikah? Ya, kalau aku sih intinya kayak pastinya kayak mimpi. Karena tuh aku senang itu gitu, dan kayak ya ampun, aku bisa mendapatkan istriku nih yang seperti bidadari. Anjay. Baik hati, bekerja keras, mandiri, pinter, udah gitu juga kuat. Pokoknya intinya aku beruntung banget dan bersyukur banget mendapatkan istri Aku Marissa juga Caca. beruntung dapetin kamu. Puji Dia Tuhan. tulus, Puji terus Tuhan. dia pekerja keras, dia mengerti keadaan, dia mengerti hati, dia nggak mau nyakitin gitu. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit dia langsung perbaikin dan nggak ngulangin kesalahan itu lagi. Lanjut. Lanjut, ini ada dari Lady Wanacala. Siapa yang bakal hamil? Siapa yang bakal hamil? Emang lu kata gue cewek? Ya ampun. Ya jelas-jelas gue lah. Coy, enggak lah. Nggak boleh guys, nggak boleh. Yang pokoknya kalau udah hamil itu sudah pasti perempuan. Iya gimana sih? Terus ada dari Novi Damara. Anak pertama pengen cewek apa cowok dulu?
Kalau aku sih sebenarnya pengen cowok karena dia harus memimpin adik-adiknya. Bisa nggak bisa, mau nggak mau dia harus menjaga adik-adiknya, apalagi perempuan, ngerti nggak? Atau punya adik laki pun yang penting itu kan adik harus dijaga gitu, karena dia sebagai panutan dan contoh. Cuman ada kalanya juga aku pengen yang pertama adalah perempuan. Kenapa? Di saat nanti aku tua sama Caca tua itu kayaknya bukan kayaknya, kita nggak tahu ya, karena kan tiap orang beda-beda ya. Cuman biasanya kan kalau anak perempuan tuh bisa lebih mengerti dan lebih perhatian ke orang tuanya biasanya. Tapi kalau aku salah maaf ya, karena kan kita juga pengantin baru. Jadi kalau ada yang salah-salah tolong komen di bawah. Enggak kok bang, cowok juga banyak yang perhatian kok. Jadi kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi. Kita juga minta maaf. Kita juga harus banyak belajar dan kita masih butuh banyak pelajaran ya. Betul. Gitu. Jadi tapi ini hanya dari pendapatku pribadi ya. Kan ini kan kalian nanya ke kita ya kan. Aku pengennya sih perempuan duluan. Kenapa? Karena itu tadi. Tadi kamu bilang laki-laki, sekarang Enggak, pengennya perempuan itu pengen pertama juga alasannya ini. konsisten. Enggak, perempuan pengennya begini karena ini, laki-laki pengen ini. Tapi yang lubuk hati intinya kayak ya udahlah aku pengen perempuan duluan pengennya. Karena apa? Karena dia bisa merawat kita berdua lebih perhatian lagi. Karena biasanya kalau perempuan tuh biar gimana pun pasti akan lebih kayak perasa gitu. Kalau kamu? Kalau aku sih pengennya perempuan. Kenapa tuh? Karena pengen buru-buru dandan-dandani, kepang-kepangin. Iya, Terus karena cantik ya. iya, terus Rambutnya harus panjang, panjang, hitam. betul. Terus nanti aku bisa apa namanya, potong bulu matanya, kamu setuju juga? Biarin bulu matanya lentik. Ya itu kan biasanya hanya fashion ya, tapi kan itu juga selagi nggak berbahaya atau nggak masalah juga nggak apa-apa kan. Tapi kalian tahu nggak sih itu bahaya apa enggak sih? Dan itu ngaruh membuat lentik apa enggak? Soalnya dari dulu aku taunya kayak gitu. Kalau kalian tahu infonya kasih komen di bawah ya. Dan aku pengennya supaya bisa teman belanja nanti kalau udah gede, gedean. Jadi intinya kita sama ya, jawabannya anak pertama pengennya perempuan. Perempuan, tapi sedikasinya tuh kanan. Betul, doain ya guys supaya kita cepet dapet momongan dan keturunan yang hebat-hebat, yang sehat-sehat. Terus ini ada dari Mesia IDN Putri, mau punya anak berapa kak? Kalau aku punya anak maksimal 3 sih. Kalau kamu? Kalau aku niatnya rame ya, karena rame itu maksudnya gini, karena aku kan kesepian, jujur aku kesepian. Kalau teman banyak, sahabat banyak, saudara banyak juga. Cuman kan kalau keluarga intiku kan nggak rame gitu ya, sedikit gitu, nggak banyak. Jadi aku pengen kayak ya nggak jojo lah kalau nggak 3-4 gitu, karena supaya ada teman-teman di rumah gitu. Kalau 3 atau 4 lah kalau aku. Aku minimal 2, maunya kayak ada cewek dan cowok gitu, lengkap gitu. Betul. Maksimal 3, minimal 2. Ya kalau aku 3 lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ika Wahyuni 581. Kebiasaan buruk apa yang udah mulai kelihatan dari kalian berdua? Kalau aku ngeliat Caca ya, jujur sementara ini belum ada. Kita juga masih baru menikah juga, dan juga kita juga baru tidur bareng. Jadi belum tahu apa lagi atau apa aja lagi. Tapi kita udah sempat ngobrol singkat. Namanya kita menjalani hidup sampai panjang nanti, masih panjang perjalanan kita. Kita masih ada banyak kekurangan, dan kita tuh setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi aku ngomong sama dia, ya nanti kalau misalnya seberjalannya nanti aku banyak kurang, kita saling memaafkan dan saling mengerti dan saling belajar. Jadi kalau aku salah, tolong beritahu. Kalau dia kurang, tolong beritahu. Jadi jangan langsung kayak marah, jangan langsung diem doang, atau jangan langsung ngambek. Jadi dari awal kita udah bilang kok banyak kekurangan, dan pasti banyak hal-hal yang nanti keluar satu persatu. Jadi ini kalau dari aku belum ada. Kalau aku Kasih aja, kasih. jadi aku baru tahu Andre itu tidurnya ngorok. Tapi aku harusnya kayaknya bukan tipe yang mengurung. Iya, tapi aku dengarnya juga sekali sih kemarin. Berarti itu mungkin pas lagi capek banget, sisa-sisa Iya. pas kita persiapan nikah kali ya. Oke, next question. Nih, ada yang nanya dari Rehulina02_. Kak Atta kok nggak datang ke pernikahan kalian sih? Apa kalian Tidak undang? Oh, oke. Jadi kalau undang, nggak mungkin kita nggak undang. Kita pasti undang. Udah dibalas juga ya ke kamu ya. Tapi kemarin katanya dia lagi ada. Pas setelah acara dia maaf ya nggak bisa datang karena lagi kerja kemarin gitu. Jadi itu kan akhir tahun guys. Akhir tahun itu pasti banyak orang yang sudah liburan keluar kota atau ada yang keluar negeri. Kedua juga kan yang diundang sama kita ini orang-orang yang memang punya kesibukan, entah masih kerja atau mungkin lagi ada job atau lagi manggung gitu-gitu. Jadi mungkin ya karena kesibukan atau kerja itulah. Jadi kan yang ini kan Caca udah dikabarin nggak bisa datang dan sudah minta maaf gitu. Ada lagi dari Juliani11. Juliani_11. Zuliani 11 ya. Juliani_11. Kakak Caca sama Kak Andre umur berapa? Kalau aku itu umur 27 sekarang. Kalau Caca baru banget 27. Jadi kemarin pas tanggal nikah kita itu Caca ulang tahun yang ke-27. Jadi dia 93 Desember, aku 93 Mei. Jadi Aku pokoknya beda berapa bulan kamu dulu? Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, beda 6 bulan. Tuan dia 6 bulan. Ini
Ini part 2. Terus ada dari Halifa Nisha _09 underscore. Kalau ntar kalian udah punya anak, siapa namanya? Wah, kalau nama sih aku sih benar-benar harus benar-benar ya. Iya. Kalau nama anak itu kan nama seumur hidup, sampai dia mati dia akan bawa nama itu. Dan itu nama satu. itu kan doa. Itu paling penting. Nama itu adalah doa. Jadi kalau kita memberikan nama itu pasti kayak mendoakan sekalian gitu loh. Semoga anak kita anak kita begini, anak kita begitu, supaya menjadikan doa seumur hidupnya kayak gitu kan. Jadi kalau nama jujur belum dapet yang kliknya kira-kira kayaknya kalau cewek begini, kalau cowok begini belum. Karena itu harus nggak boleh buru-buru, sambil berjalan pelan-pelan, sambil nanti kan mendapatkan, kita nanya keluarga juga yang baiknya apa, doanya kayak gimana. Atau nama tengahnya dari keluarga. Iya kan bisa gitu. Jadi kita nggak boleh buru-buru atau kejar-kejaran soal nama anak. Jadi kita masih belum, tapi sudah terpikirkan, tapi belum dapat centangnya begini, kira-kira begini, kisi-kisi begini belum. Mungkin nanti pas udah isi kali ya. Terus ada lagi nih dari SHF Nurul. SHF Nurul. Tips keharmonisan gimana, Kak? Tips keharmonisan. Kalau dari aku tips keharmonisan untuk ngomongin keharmonisan dan memberi tips, sebenarnya kita masih terlalu dini ya. Kita baru mulai. Iya. Kita belum pantas untuk membicarakan ini karena kita justru harus bertanya-tanya. Ini kan kalian kan nanya nih, kita harus jawab nih. Cuman kita nggak bisa jawab karena Tapi kita bisa jawab juga dengan kita selama ini kayak gimana. yang pacaran ya. Nah, Ini kan kita baru mulai menikah nih, belum ada sebulan gitu. Kalau dari aku dan dia, kita udah sepakat dari kita pacaran, kita nggak pernah ngomongin masa lalu. Yap. Kita nggak pernah ngomongin mantan. Yap. Jadi kalau misalnya dulu kan aku kayak, mantan kamu ada berapa, mantan kamu siapa aja gitu. Dia orangnya kayak udah nggak usah ngomongin mantan. Jadi dia benar-benar udah, kalau hubungan ini ya udah kita aja, kita berdua aja gitu. Benar-benar yang aku ngeliatnya, ya ampun, oke, berarti emang kayak gini orangnya gitu. Berarti emang nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya udah hubungan baru ya udah hubungan kita aja, kita berdua aja gitu. Masa lalu ya udah lewatin. Itu salah satu tips yang paling penting sih, nggak usah ngomongin masa lalu. Yap. Udah. Dan kedua, kalau aku soal ini, jujur aku bener-bener nggak bisa berjanji bahwa kita harus mengumbar-umbar, kita harmonis, kita nggak pernah berantem, kita fun terus, nggak. Kita namanya masih hidup dan kita akan terus mengalami namanya masalah ya. Karena masalah itu kan juga ujian. Masalah itu juga untuk belajar. Masalah itu untuk pengalaman. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak, kok Kak nggak pernah ngeliat kakak Caca sama Bang Andre berantem sih? Nggak juga ya. Karena kita juga sekali-sekali ada juga kadang-kadang dia bete, kadang-kadang juga dia moodnya turun gara-gara aku. Cuman Tapi itu kan nggak perlu diperlihatkan ke kalian, dan itu juga kita namanya hidup pasti ada kayak kadang-kadang kalian nemu lubang, kalian nemu jalan-jalan rusak kayak gitu. Jadi sama seperti hidup ini. Jadi pastinya kita nggak bisa bilang 100% harmonis, enggak. Namanya ada masalah itu pasti ada. Namanya kita ada ujian pasti ada ya. Tapi kalian tau gak sih, waktu awal-awal itu jarang banget, hampir nggak pernah berantem. Gara-gara dia tuh kayak lempeng aja, kayak udah nggak usah diomongin, udah gini. Jadi gitu, saking nggak pernah berantemnya, aku kadang-kadang mau bikin masalah gitu. Biar berantem. Ibu bikin masalah apa ya? Biar ada berantem, biar ada kayak lucu-lucuan gitu loh, gitu. Pengen ngambek-ngambek gitu, tapi nggak bisa. Gara-gara dia geleyang, nggak usah dipikirin kayak gitu. Sebel kadang, tapi bener juga, ngapain sih dibuat jadi masalah, dibuat jadi gede gitu. Dia emang pinter banget, baik banget. Amin, puji Tuhan. Oke, kita mungkin ada 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir ya. Di sini ada Raisya Camtip _20. Ya. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi, kalian mau honeymoon di mana? Nah, kalau ini tepat ya. Kalau malam pertama tadi kan memang kita harus istirahat banget ya. Kalau honeymoon itu benar-benar aku sih tadinya mikirnya kalau paling deket sih rencana kan Bali ya sebenarnya kan. Paling dekat. Kita pengennya paling deket dulu aja karena kan lagi pandemi juga. Nggak bisa langsung main pergi-pergi gitu aja. Kita harus memikirkan nanti di sana gimana. Nah, kalau aku sih pastinya kalau yang paling deket Bali. Cuman aku kayak punya mimpi kayak pengen nanti jalan-jalannya kayak ke Jepang atau China sih. Tapi pengennya China juga sih. Tempat aku waktu belajar di sekolah itu waktu itu di China namanya Xiamen. Kalau aku sih pengennya ke Xiamen karena Xiamen itu adalah salah satu kota. Kalau di Indonesia tuh kayak Balinya. Kalau aku pribadi mimpinya sih pengennya ke Xiamen kalau setelah pandemi ini gitu. Kalau kamu? Kalau aku ya sama, yang terdekat paling di Bali atau Lombok. Bisa. Tapi kalau misalnya yang jauh, pengennya ke Paris. Oke, pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir sebelum closing guys. dari Ili_Ran_09. Apa perubahan yang Kak Caca dan Kak Andre rasain setelah nikah? Perubahan Andre setelah nikah makin terlihat sayangnya gitu, makin terlihat perhatiannya, kebaikannya. Baru itu sih, untuk sejauh ini aku baru ngeliat itu makin mantap. Amin, doain terus ya teman-teman, puji Tuhan. Nah, kalau aku sih yang terlihat nih ya, dia semakin kalem untuk beberapa waktu atau beberapa hal. Terus juga ada sesuatu hal yang
mengalem gitu loh, mengalem. Gitu. Ya pokoknya doain aja untuk kita berdua sayang ya, supaya sampai kita tua nanti kayak lagu ini nih. Kayak lagu tuh. Pokoknya sampai kita tua nanti, sampai ajal dan maut yang memisahkannya. Amin. Dan kita juga mohon banget juga dukungan doanya supaya mendoakan supaya kita segera memiliki keturunan yang membanggakan, cantik, ganteng, pintar, dan pastinya sehat-sehat. baik. Ramai kita ntar vlognya, jadi ada junior, Yoi. ada Caca Junior sama Andreas Junior. Yoi. Oke, kalau gitu langsung aja kita closing. Makasih banyak semuanya yang udah nonton, Thank yang you udah for subscribe watching. juga, yang udah nanya-nanya juga, yang udah kita tampilkan di layar juga thank you banget. Walaupun yang belum kita bacain juga, nanti mungkin di lain kesempatan kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang Betul. belum di. Atau boleh komen di bawah, nanti next part kita bakal bacain yang dari komen YouTube. Yap, jadi kita sekarang mau pamit, kita mau bobo. Bapak. Dadah guys. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.